Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidrawati dengan NIM 18650.074 kelas B. Di sini saya akan mereview materi dari manajemen proyek, yaitu manajemen waktu. Bagian pertama, tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahap, serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek khusus Gantt chart per CPM, mengerti penggunaan Gantt chart per dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi: manajemen waktu adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tahap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unit dari proyek, dilakukan oleh pengolah proyek untuk menjamin suatu proyek akan diselesaikan tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok bar chart dan analisis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khusus jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analisis. Tahapan manajemen waktu proyek. 1. Definisi aktivitas. 2. Pengurutan aktivitas. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas. 4. Estimasi durasi aktivitas. 5. Membangun jadwal. 6. Mengendalikan jadwal. 1. Daftar aktivitas atau activities list dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project di deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam proper statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar template aktivitas list yang telah digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identitas kualitas kode, aktivitas deskripsi aktivitas, pendahuluan aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara memperlambat aktivitas sumber daya yang dibutuhkan, memperlambat sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apa suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Itu milestone list.
Itu daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram, antara lain setelah mendefinisikan proyek. Langkah berikutnya adalah membuat ukuran aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Dapat 3 aturan dasar dalam menyusun aktivitas. Diagram jaringan proyek, project network diagram, merupakan alat bantu yang biasanya digunakan untuk menyusun aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau aktivitas on arrow atau ADM, arrow diagramming method. Manfaat itu: 1. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki jumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. 2. Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. 3. Mengusahakan fluktuasi minimal pengguna sumber daya. Metode yang umum digunakan metode jalur kritis atau CPM, teknik evaluasi dan review proyek atau PERT, dan metode diagram pendahuluan PD atau PDM. Mekanisme penggunaan kelompok-kelompok kegiatan itu: 1. Identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika bergantung menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan panel, memberikan perkiraan kurang waktu masing-masing kegiatan. Identifikasi jalur kritis float, kurang waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Method ADM, Project Network Diagram. Aktivitas direpresentasikan node atau langkah sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal. Aktivitas around kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Gambarnya bisa kita lihat di samping. Selanjutnya, simbol pada AOA. Beberapa hubungan pada AOA atau kegiatan ini: pertama itu kegiatan apa yang mendahulunya, kedua itu kegiatan apa yang langsung mengikutinya, yang ketiga itu kegiatan apa yang dapat berjalan bersama. Hubungan keberagaman antara kegiatan: 1. Itu kegiatan B mulai dari setelah A selesai. 2. Kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Kegiatan mencari atau 3. Kegiatan C dan D dapat melalui setelah kegiatan A dan B selesai. 4. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Kegiatan
dengan asumsi dengan satu dummy. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Action on node atau AOA atau Precedence Diagramming Method atau PDM. Activity on node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, lebih baik dalam memperhatikan berbagai tipe ketergantungan. Simbol pada AON. Aturan dasar pada AON itu jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat memulai sampai semua aktivitas pendahuluan selesai. Panah-panah di dalam jaringan mendefinisikan pendahuluan alurnya. Panah dapat bersilangan. Dua aktivitas atau node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkapan dummy, biasanya digunakan pada AOA. Dua aktivitas node saling berhubungan namun berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek berhubungan dengan panah pelengkap dummy, biasanya digunakan AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahuluinya. Looping, pemutaran balik, tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Persyaratan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk menulis satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Itu aturan dalam penggunaan AON itu pada pengaplikasian konsep kerja AON. Ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar yang harus diketahui, dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Pengaturan dalam penggunaan AON. Contoh penggunaan AON pada diagram berikutnya. Di aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dan dapat dimulai. Gambarnya seperti bawah. Precedence diagram method PDM. Kegiatan diagram dengan kotak panah antar kotak mewakili ketergantungan. Simbol dalam PDM. D durasi kegiatan, start time waktu terawal kegiatan dapat dimulai, finish waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan, last start batas waktu paling lambat kegiatan mulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Last finish itu batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambat proyek selesai.
Itu contoh penggunaan AAN. Kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F. Kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G. Kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H. Kegiatan F dan H dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J. Kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutan langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas. Itu durasi adalah jumlah aktual yang dibutuhkan untuk bekerja tambahan dengan tambahan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas sedang para ahli memberikan masukan mengevaluasi hasil. Membangun jadwal. Guna hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang direlasi sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart analysis, critical path analysis, dan crystal chart scheduling. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format STAR, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya itu A atau back, diamond, milestone, or singular event and project with zero duration. Track, back part atau summary tasks, Lancaster, horizontal bars tasks, around the differences between tasks. The Gantt chart. Contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak yaitu Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Kriteria SMART dalam membuat milestones yaitu specific, measurable, actionable, realistic, time framed. Contoh packing tracking Gantt chart, chart path method atau CPM. CPM adalah teknik yang menganalisis jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankan proyek. Rangkap memprediksikan durasi total. Start chart sebuah proyek adalah dengan aktivitas menentukan waktu proyek cepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Crystal path adalah jalur panjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara menentukan crystal path method CPM. Buatlah network diagram yang baik untuk tambahkan durasi untuk tiap aktivitas setiap jalur yang ada pada diagram. Sebuah jalur terpanjang adalah crystal path.
Contoh asumsi satu waktu adalah hari. A. Ada beberapa jalur dalam network diagram. B. Beberapa lama setiap jalur harus dilalui. C. Tentukan crystal path. D. Itu berapa waktu terpendek untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Cara menentukan crystal path method. Contohnya itu seperti di samping itu, asumsi suatu waktu adalah hari. Melakukan lebih lama dari yang direncanakan, kecuali itu jika satu atau lebih aktivitas dalam crystal path, maka seluruh jadwal proyek akan berubah. Crystal path dapat mengubah pemajuan proyek, kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconception, crystal path bukanlah kristal aktif. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu crystal path. Analisis crystal path dalam mengembangkan jadwal proyek. Itu result or fail float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total slack or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir dan proyek yang telah direncanakan. Front path network diagram menunjukkan tanggal cepat dimulai dan berakhir proyek, sedangkan back path menunjukkan tanggal paling lambat dimulai dan berakhir proyek. Contoh menghitung early and last start and finish date. Contohnya seperti di bawah. Contoh project 2002 Scandal Double View Solving Free and Total Slack. Program Evaluation and Review the Technical atau PERT. Dalam pengolahan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tambahan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebuah kegiatan dapat dimulai. Semua kegiatan yang menjadi persyaratan bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event acara. Kedua komponen ini ditandai dengan busur komponen dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan meliotus digambarkan pada titik atau lingkaran. Program PERT teknik analisis network diagram yang dapat digunakan untuk menestimasi durasi proyek. Mendapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individu. PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas, optimism, like and pesimistis. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram. Gambarnya seperti bawah. Proses perencanaan PERT meliputi langkah berikut. Yang pertama itu menentukan utama yang tepat dari kegiatan-kegiatan. 2. Menyusun model diagram. Yang ketiga, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Keempat itu menentukan bahan, tahapan dan jalur kritis. Yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi serta kondisi diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek, melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat
bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholder dan menyatakan keadaan yang dengan jelas dan jalur dalam mengkonsumsi isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PER sangat bermanfaat bagi pengolahan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut: jadwal waktu penyelesaian proyek, kemungkinan sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis dan dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu sebagai tahapan kegiatan. Tanggal kegiatan dimulai dari tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Formula dan contoh PER. Baiklah, terima kasih atas itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.